lot, chain swinging, clang clang, and it costs a lot. Bitch, I'm always at the guala, yeah, and you are not badass beat. Keep on going till you hit the spot. Assalamualaikum anda semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah sehat Ibu. Di sini Ibu akan membuka pelajaran terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada hari ini kita akan membahas materi mengenai kewarganegaraan Indonesia. Nah, sebelum itu Ibu mau cek kehadiran Anda sekalian dulu. Yang pertama, Luciana Fadila. Hadir Bu. Khairunisa. Hadir Bu. Putihan Raini. Hadir Bu. Lita Anjani. Hadir Bu. Vina Aulia. Hadir Bu. Zahra Latifah. Hadir Bu. Oke, hadir semua ya. Nah, di sini kita langsung saja masuk pada materi kita hari ini yang mana materi tentang kewarganegaraan di Indonesia. Nah, kewarganegaraan itu juga dikenal sebagai naturalisasi, adalah proses hukum yang dilakukan oleh seorang untuk memperoleh kewarganegaraan di suatu negara atau status alih dari warga negara asing yaitu WNA ke negara Indonesia yaitu WNI. Nah, dalam hukum, kewarganegaraan Indonesia ini terdiri dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia dan beberapa peraturan pemerintahnya. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan beberapa cara untuk memperoleh kewarganegaraan. Yang pertama itu karena kelahiran, di mana seseorang secara otomatis telah resmi menjadi warga negara Indonesia karena telah lahir di wilayah Indonesia. Nah, yang kedua itu karena kewarganegaraan. Nah, kewarganegaraan itu adalah proses pemberian oleh negara Indonesia kepada orang asing dengan syarat telah memenuhi syarat. Nah, yang ketiga itu karena dikabulkannya permohonan. Nah, di mana seseorang dapat memperoleh status rakyat sebagai rakyat negara Indonesia karena telah mengajukan permohonan dan telah memenuhi syarat yang telah ditentukan. Nah, yang terakhir itu karena ada pernyataan di mana seseorang memiliki hak untuk menjadi warga Indonesia karena telah menyatakan keinginannya dengan cara sukarela. Nah, selanjutnya Ibu akan menjelaskan tentang syarat kewarganegaraan. Yang pertama itu ada usia, di mana berusia 18 atau sudah kawin. Yang kedua itu tempat tinggal, bertempat tinggal di wilayah negara Republik Indonesia. Terus ada kesehatan ini harus sehat jasmani dan rohani. Dan keempat itu ada bahasa, di mana dapat berbahasa Indonesia dengan baik, mengakui dasar negara Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, selanjutnya juga tidak berkewenangan ganda, maksudnya tidak menjadi berkewenangan warga ganda itu misalnya setengah menjadi warga negara Indonesia, setengah lagi menjadi warga negara asing, di mana berpindah-pindah tanpa status yang jelas. Nah, terakhir itu pekerjaan, di mana pekerjaan memiliki penghasilan yang tetap. Misalnya Anda bekerja di negara Jerman, itu berarti Anda telah tercatat sebagai warga negara asing. Dan jika Anda ingin kembali ke negara Indonesia WNI, itu harus memenuhi persyaratan yang telah ditentukan. Nah, di sini Ibu akan menayangkan sebuah video. mencari sebuah kasus yang berkaitan dengan video ini serta
bagaimana cara penyelesaiannya? Nah, tugas ini akan Ibu berikan secara berkelompok. Sebelumnya, silakan ditonton dulu videonya. Video ini, Ibu ingin membagi kalian dalam beberapa kelompok. Di sini Ibu tugaskan kalian untuk mencari sebuah kasus yang berkaitan dengan materi kita hari ini, yaitu kewarganegaraan di Indonesia. Nah, sekaligus mencari bagaimana cara penyelesaian kasus tersebut. Bisa? Bisa, Bu. Baiklah, di sini Ibu akan memberi waktu kepada kalian untuk berdiskusi selama 10 menit.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan terkait hasil diskusi kami mengenai kasus kewarganegaraan orang asing yang berdasar. Kepada Nisa dipersilakan. Seseorang asing, Mr. John, yang telah bekerja di Indonesia selama 10 tahun dan telah memberikan kontribusi besar pada pengembangan negara. Ia memperoleh kewarganegaraan Indonesia. Ia telah mengajukan permohonan kewarganegaraan dan memenuhi syarat yang ditentukan, termasuk memiliki pekerjaan dan penghasilan yang tetap, serta tidak pernah dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 1 tahun dan lebih. Sekian materi dari saya. Baiklah, selanjutnya itu penyelesaian dari kasus kewarganegaraan orang asing yang berjasa. Menurut pasal 3A PP 21 tahun 2022, Mr. John dapat memperoleh kewarganegaraan Indonesia berdasarkan jasa atau alasan kepentingan negara karena ia telah memberikan kontribusi besar pada pengembangan negara. Maka permohonan kewarganegaraannya diterima dan ia dinyatakan sebagai warga negara Indonesia. Baik, sekian presentasi dari kelompok 1, kami kembalikan kepada Ibu. Baik, terima kasih kepada kelompok 1 telah mempresentasikan hasil diskusinya. Sekarang lanjut kepada kelompok 2, dipersilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 2 akan mempresentasikan mengenai kewarganegaraan anak yang lahir dari ibu warga negara Indonesia. Untuk kasus dan penyelesaian kasusnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, terkait materi kewarganegaraan anak yang lahir dari ibu WNI, untuk kasusnya ini seorang anak atau sebut saja anak yang lahir dari seorang ibu WNI yang tidak menikah dengan ayahnya yang adalah seorang WNA, yang mana anak ini berusia 19 tahun yang telah diakui secara sah oleh ayahnya. Namun, anak ini ingin memperoleh kewarganegaraan Indonesia. Selanjutnya, Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang penyelesaian kasus ini. Menurut pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006, anak A dapat diakui sebagai warga negara Indonesia karena lahir dari seorang ibu WNI yang tidak menikah dengan ayahnya yang adalah WNA. Namun karena anak A telah berusia 19 tahun, maka ia tidak dapat memperoleh affidavit. Oleh karena itu, anak A dapat memperoleh kewarganegaraan Indonesia dengan mengajukan permohonan kewarganegaraan berdasarkan pasal 3A PP 21 tahun 2022 atau memohonkan penegasan status kewarganegaraan ke Direktur Tata Negara Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum. baik, sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada kelompok 2 yang mempresentasikan hasil diskusinya. Nah, di sini Ibu dapat mengambil sebuah referensi tentang kewarganegaraan di Indonesia. Nah, kewarganegaraan Indonesia itu memerlukan perhatian lebih dalam menghadapi tantangan globalisasi dan migrasi. Kewarganegaraan menunjukkan bahwa Indonesia perlu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan kewarganegaraan serta meningkatkan kesadaran masyarakat tentang hak dan kewajiban sebagai warga negara Indonesia. Nah, di sini apakah ada yang ingin ditanyakan sebelum Ibu menutup kelas kita hari ini? Tidak. Apakah semua mengerti dengan materi kita pada hari ini? Mengerti, Ibu. Oke, baiklah. Mungkin sekian materi kita pada hari ini. Ibu mengucapkan terima kasih kepada kalian semua atas partisipasinya. Ibu harap kedepannya kita bisa lebih aktif lagi dalam
Mungkin sekian dari Ibu. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam